Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 210444501019. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teori BK Karir. Nah, kali ini saya akan membahas teori John Holland yang berjudul Efektivitas Penerapan Teori Karir Holland terhadap Peningkatan Perencanaan Karir Siswa. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk penjelasan dari saya. Nah, kita masuk pada bagian A. Tentunya sebelum kita memasuki pada materi inti, kita harus tahu apa itu pengertian teori karir John Holland. Nah, teori John Holland merupakan perhatian pada karakteristik, perilaku atau tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam pilihan dan perkembangan karir individu. Kepribadian seseorang menurut Holland merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan di sekitarnya. Nah, faktor keturunan adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang sifatnya turun-temurun. Faktor lingkungan sekitar adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, bisa terdiri dari pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, guru, dan orang dewasa. Teori Holland menganggap bahwa minat kerja merupakan aspek kepribadian, sehingga deskripsi pekerjaan pribadi juga berkaitan dengan deskripsi kepribadian pribadi. Nah, kenyataan di lapangan masih banyak individu yang kesulitan dalam menentukan arah perbaikan. Untuk itu, individu harus merencanakan dan meninjau kembali kemana arah perbaikan sejak dini. Hal ini dilakukan agar individu mengetahui arah karir untuk masa depan dan apa yang harus ia lakukan untuk mencapai karir yang direncanakan tersebut. Penelitian yang digunakan adalah analisis pustaka, di mana tulisan ini akan memberikan penjelasan terkait analisis jurnal ilmiah terkait dengan pembahasan yang dipilih sebelumnya. Nah, pada dasarnya, teori Holland beranggapan bahwa pentingnya pekerjaan merupakan salah satu ciri kepribadian, karena deskripsi pekerjaan pribadi juga berkaitan dengan gambaran kepribadian pribadi. Oleh karena itu, Holland menganggap tipe perilaku menjadi alasan penting untuk yang terbaik serta pengembangan karir pribadi. Holland percaya bahwa kepribadian seseorang adalah hasil dari pengaruh genetik dan lingkungan. Holland menjelaskan tentang sifat dari seseorang individu merupakan penentu antar hubungan pribadi dengan karakteristik pergaulannya. Perihal perkembangan fisik siswa telah memasuki masa pubertas. Nah, dari perspektif proses pengembangan karir yang seharusnya sudah mereka miliki. Selain itu, disampaikan terkait pengaruh perihal perkembangan muncul akibat pembentukan karakter individu, disebabkan oleh karakter individu bisa mempengaruhi rancangan pekerjaan. Nah, teman-teman sekalian, setelah mendengarkan penjelasan mengenai bagian A, yaitu pengertian teori karir John Holland, kita masuk pada bagian B, yaitu efektivitas penerapan teori karir John Holland terhadap peningkatan perencanaan karir siswa. Nah, rendahnya perencanaan karir disebabkan oleh 26 kurangnya siswa dalam memahami informasi karir dan pemilihan okupasi karir untuk dirinya sendiri. Siswa yang kesulitan dalam menentukan karirnya memilih untuk diam dan tidak menggali suatu informasi. Alhasil, setelah lulus sekolah, siswa kesulitan dalam merencanakan karirnya dengan baik. Nah, informasi yang diberikan kepada siswa diharapkan siswa dapat menerima dan mendapatkan informasi yang baik, utamanya informasi tentang perencanaan karir siswa. Nah, adapun teori John Holland yang membahas tentang okupasi pilihan karir berdasarkan minat yang dibagi menjadi 6 okupasi. Yang pertama ada tipe realistik. Tipe realistik preferensinya pada aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur, atau sistematik terhadap objek-objek, alat-alat, mesin-mesin, dan binatang-binatang. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas pemberian bantuan atau pendidikan. Nah, preferensi-preferensi membawa kepada pengembangan kompetensi-kompetensi dalam bekerja dengan benda-benda, binatang-binatang, alat-alat, dan perlengkapan teknik, dan mengabaikan kompetensi-kompetensi sosial dan pendidikan.
Selanjutnya ada tipe investigatif. Tipe investigatif memiliki preferensi untuk aktivitas-aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, sistematik, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial, dan repetitif. Contoh dari tipe okupasi yang memenuhi kebutuhan tipe-tipe investigatif adalah ahli kimia dan ahli fisika. Selanjutnya, yang bagian ketiga yaitu tipe artistik. Tipe artistik ini lebih menyukai aktivitas yang ambisius, bebas, dan tidak tersistematis. Untuk menciptakan produk-produk artistik seperti lukisan, drama, dan karangan. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang sistematik, teratur, dan rutin. Nah, kompetensi dalam upaya artistik dikembangkan dan keterampilan yang rutin, sistematik, klerikal diabaikan. Memandang diri sebagai ekspresif, murni, independen, dan memiliki kemampuan artistik. Nah, beberapa ciri khusus adalah emosional, imajinatif, impulsif, dan murni. Okupasi artistik biasanya adalah lukisan, karangan, akting, dan seni pahat. Selanjutnya adalah tipe sosial. Tipe sosial lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang lain dengan penekanan pada membantu, mengajar, atau menyediakan bantuan. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas rutin dan sistematik yang melibatkan objek-objek dan materi-materi. Selanjutnya ada tipe enterprising. Tipe enterprising lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain untuk perolehan ekonomi atau tujuan-tujuan organisasi. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang sistematik, abstrak, dan ilmiah. Selanjutnya ada tipe konvensional. Tipe konvensional lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, teratur, dan sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang tidak pasti, bebas, dan tidak sistematik. Kompetensi dikembangkan dalam bidang klerikal, komputasional, dan sistem usaha. Aktivitas-aktivitas artistik dan semacamnya diabaikan. Nah, memandang diri sebagai teratur, mudah menyesuaikan diri, dan memiliki keterampilan klerikal dan numerikal. Beberapa ciri khas adalah efisiensi, teratur, praktikalitas, dan kontrol diri. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian C, yaitu implikasi teori John Holland dalam BK Karir. Nah, salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien untuk menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka, dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Beberapa konselor karir mengatur dan mereferensi karir dan informasi pekerjaan mereka sesuai dengan jenis Holland, menggunakan kode 3 poin yang sesuai dengan jenis yang paling menonjol. Ini memudahkan proses matching interest dan environment. Menurut Holland, suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan okupasi adalah hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan kepribadiannya, sehingga minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam bidang pekerjaan, bidang studi akademik, hobi inti, berbagai kegiatan rekreatif, dan banyak kesukaan yang lain. Model pilihan karir Holland menunjukkan bahwa individu akan mencari lingkungan kerja yang sesuai dengan keterampilan, kemampuan, sikap, dan nilai mereka, atau harus terdapat kesesuaian antara riasek dengan lingkungan. Nah, Holland membagi kepribadian tersebut dalam 6 tipe, yaitu yang pertama realistik, investigasi, artistik, sosial, enterprising, atau yang lebih dikenal dengan model riasek. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi terakhir, yaitu
ada keunggulan dan kelemahan teori karir John Holland. Tentunya di setiap teori memiliki kelemahan dan keunggulan ya. Di sini saya akan membahas mengenai keunggulan teori karir John Holland terlebih dahulu. Nah, dalam setiap teori bahkan penemuan yang memiliki nilai yang berperan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga pada teori Holland yang memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai acuan terhadap penelitian sekarang maupun yang akan datang. Nah, kelebihan teori Holland yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oleh banyak pakar psikologi vokasional dinilai sebagai teori yang komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup seseorang dan sebagai teori yang mendapat banyak dukungan dari hasil penelitian sejauh menyangkut model-model lingkungan serta tipe-tipe kepribadian. Yang kedua, pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir dan konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan masa awal pendidikan tinggi. Yang ketiga, tekanan yang diberikan pada pemahaman diri sehubung dengan beberapa kualitas vokasional yang dimiliki seseorang dan pada informasi yang akurat mengenai berbagai lingkungan okupasi menyadarkan lembaga bimbingan akan tugasnya untuk membantu orang mudah mengenal diri sendiri dan mengenal ciri-ciri lingkungan. Kedua hal ini sangat diperlukan sebagai masukan dalam memikirkan pikiran okupasi secara matang. Nah, setelah mendengar kelebihan teori John Holland, di sini saya akan membahas lagi kelemahan pada teori John Holland. Yang pertama, kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi keenam tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentang umur. Yang kedua, mengenai tahap atau tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang dalam bidang okupasi tertentu, Holland menunjukkan pada taraf intelijensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu, namun dipertanyakan apakah masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam hal ini seperti taraf aspirasi seseorang. Yang ketiga, kurang mengakui kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri. Dalam hal ini adalah menyesuaikan diri dalam lingkungan pekerjaan. Padahal manusia memiliki potensi yang kuat untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya. Yang keempat, teori yang dikembangkan oleh Holland ini terlalu sederhana dalam mengklasifikasikan individu dalam 6 tipe kepribadian dan tipe lingkungan pekerjaan, serta menyatakan individu akan memiliki kepuasan kerja jika tipe kepribadiannya sesuai dengan tipe lingkungan pekerjaannya. Padahal, individu memiliki kebutuhan fisiologis untuk segera dipenuhi. Jika teori Holland ini berlaku, maka individu akan terus mencari kepuasan kerja walaupun kebutuhan fisiologisnya mereka belum terpenuhi. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai materi teori David Tiedemann yang berjudul Kemampuan Pengambilan Keputusan Karir Siswa menurut David Tiedemann. Nah, langsung saja kita simak penjelasan dari saya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentunya pengertian pemilihan karir menurut David Tiedemann. Nah, David Tiedemann mengemukakan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan, atau karir tertentu merupakan suatu rentetan akibat dari keputusan yang diambil individu pada tahap kehidupannya di masa lampau. Konsep kunci Tiedemann dalam pendekatan konselingnya terhadap perkembangan karir adalah self-development atau pengembangan diri dalam pengertian yang luas. Nah, fokus utamanya adalah perkembangan kognitif total individu dan proses pembuatan keputusan yang dihasilkannya. Menurut Tiedemann, perkembangan karir terjadi dalam proses perkembangan kognitif secara umum. Ketika individu mengatasi krisis egonya yang relevan, dia yakin bahwa perkembangan identitas ego merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan karir. Nah, setelah mendengar penjelasan saya mengenai bagian A yaitu pengertian, selanjutnya kita melangkah ke bagian B yaitu karakteristik teori David Tiedemann. Nah, Erwin Klein mengemukakan bahwa pembuatan keputusan menurut David Tiedemann dibagi menjadi 2 periode yaitu periode antisipasi dan periode implementasi.
Kedua periode ini merupakan inti dari suatu perkembangan karir. Nah, perkembangan pekerjaan itu diorientasikan dari keputusan mengenai sekolah, kerja, dan kehidupannya. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu mengenai periode antisipasi. Nah, Richard membagi antisipasi dalam membuat keputusan karir menjadi 4 proses, yaitu yang pertama ada eksplorasi, ada kristalisasi, pemilihan, dan klarifikasi. Nah, eksplorasi yang dimaksud adalah penjelajahan terhadap kemungkinan alternatif keputusan yang akan diambil. Yang kedua, kristalisasi. Nah, kristalisasi merupakan sebuah stabilisasi dan representasi berpikir. Pada tahap ini, pemikiran dan perasaan mulai terpadu dan teratur. Yang ketiga, pemilihan. Sama halnya dengan perkembangan kristalisasi, proses pemilihan pun terjadi. Masalah-masalah individu berorientasi kepada tujuan yang relevan, yaitu individu mulai mengorganisir dalam melengkapi dan menyesuaikan terhadap berbagai pilihan karir di masa depan. Yang terakhir ada klarifikasi. Ketika seorang individu membuat keputusan lalu melakukannya, mungkin dalam perjalanannya ada yang lancar, mungkin ada yang mempertanyakan. Seharusnya individu tersebut melakukan eksplorasi kembali, kristalisasi, lalu melakukan pemilihan alternatif kembali, dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu periode implementasi dan penyesuaian. Nah, periode implementasi dan penyesuaian ini oleh David Tiedemann digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap induksi, tahap transisi, dan tahap mempertahankan. Nah, tahap induksi adalah tahap ini dimulai dari pengalaman dan kesimpulan yang teliti. Individu mengorganisir karir dari tujuan individu ke dalam interaksi yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya melanjutkan sekolah atau pekerjaan. Tahap kedua ada tahap transisi. Dalam tahap ini, orientasi yang diutamakan adalah disesuaikan kepada penetapan tujuan karir yang diambilnya. Selanjutnya ada tahap mempertahankan. Pada tahap mempertahankan, individu memelihara keputusan karir yang telah diambilnya, prospek terhadap segala usahanya, menuju kepada status di masa mendatang, dan seterusnya akan berkembang menjadi pembinaan karir. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu tahapan perkembangan karir menurut David Tiedemann. Nah, pengambilan keputusan merupakan suatu yang dilakukan dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Kemampuan dalam pengambilan keputusan dapat diasah dalam setiap keputusan sehingga dapat memperkuat kemampuan mengambil akhir yang dilakukan dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak sembarangan. Nah, keputusan karir yang dimaksud adalah keputusan yang diambil secara arif dan penuh pertimbangan. Pengambilan keputusan seperti ini mutlak demi keberhasilan dalam hidupnya kelak dengan karir yang dipilihnya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan karir adalah suatu proses seleksi terhadap alternatif pilihan yang dilaksanakan secara sengaja dan serius serta penuh pertimbangan demi keberhasilan kehidupan karirnya di masa yang akan datang. Nah, setelah mendengarkan penjelasan saya mengenai materi bagian A, B, dan C, selanjutnya kita masuk di materi terakhir, yaitu di bagian D, yaitu bagaimana kemampuan pengambilan keputusan karir siswa menurut David Tiedemann. Nah, memilih dan merencanakan karir merupakan salah satu tugas perkembangan pada masa remaja. Hakikat perkembangan ini adalah memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan mempersiapkan diri, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut. Dasar psikologis studi tentang minat remaja menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan pekerjaan merupakan minatnya yang pokok baik remaja pria maupun remaja wanita. Sistem pendukung keputusan pemilihan pekerjaan ini dapat membantu mahasiswa yang ingin memilih pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuannya.
sehingga bisa mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang diinginkan atau yang disarankan oleh sistem. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai teori karir John Holland dan teori karir David Tiedemann. Semoga penjelasan saya dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Bye bye.